بسم الله الرحمن الرحيم. التعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. اللهم ادخل نياتنا في نيات الصالحين واجعلنا من أهل العلم والمعرفة والمحبة واليقين. اللهم زينا بالعلم، جملنا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku atau fi syarh Aqidatul Awam sampai bait apa itu? Atahu Ibrahimu min Suriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Kita kemarin sudah jelasin Maria Al-Qibtiyah itu aslinya budak dari Mesir. Enggak ada dari istri Nabi budak kecuali Maria. Sampai asyara nikah Nabi Muhammad SAW sama sama Maria beda sedikit, bukan seperti yang bebas atau seperti perempuan yang dia nikah. Kenapa? Karena ini dapat aslinya dia budak, yang kirim hadiah itu Raja Mesir Al-Muqawqis. Jadi tidak ada asyara nikah seperti biasa, datang lamar, harus apa itu ada mintaan dari keluarganya, ya enggak, sudah ini budak. Juga dia perempuan yang bukan seperti budak yang biasa. Dia cantik juga, sifatnya bagus karena budak dari Raja Mesir. Kita sudah tahu gimana orang Mesir, ya cantik ya. وتوفيت هي في خلافة dia wafat di khilafat Sayyidina Amirul Mukminin Maria Al-Qibtiyah. وغير إبراهيم من Khadijah. Kita masih lanjut di bait syair Aqidatul Awam. Selain anak Ibrahim itu dari Khadijah. Tapi di pelajaran kita di sini kita belajar tauhid, tentang akidah, i'tiqad. Jadi Khadijah kita harus itu siapa Khadijah? Kita sudah belajar di buku sirah, tapi tetap harus belajar di sini iman kita. Di kemarin cerita Khadijah, tapi di sini iman kita kepada Khadijah. Ini Khadijah istri Nabi Muhammad SAW. Bagaimana iman kita kepada Nabi Muhammad untuk keluarganya, itu yang kita belajar di buku atau di kajian tauhid. Khadijah kita tahu dia bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Khuwailid itu tasghir Khalid. Khalid itu dalam bahasa Arab ada namanya apa? Enggak tahu di sini ada atau tidak. Mereka kasih nama yang biasa, bisa kecil ini bilang Sughair. Saghir Sughair. Kabir Kubayr. Khalid Khuwailid. Talib Tuwailib. Talibu ilmin. Tuwailib ini artinya masih kecil, belum talib ilmi yang besar. Tuwailib. Khalid Khuwailid itu Khadijah bintu Khuwailid. Wahia awal azwaj Nabi, kita tahu ini istri yang pertama. Di masalah ini Rasulullah SAW menikah sama Khadijah, berarti kita bisa tahu, bisa faham syubhat yang orang kafir masukin di agama kita. Wah, Nabi Muhammad itu Nabi syahwani dalam bahasa Arab, ikut syahwatnya sampai dia nikah sama 11 perempuan. Kita jawaban kita, kalau dia orang seperti itu dari awal cari perempuan yang masih gadis, yang masih muda. Jangan cari perempuan yang umurnya 40 tahun. 40, dia masih 25, cari perempuan 40. Ini bukannya. Tapi ini wahyu. Juga ini pilihan Allah Ta'ala. Tazawwajaha Nabi wa amruhu hina tazawwajaha iyyaha 21 sana. Ada riwayat, kemarin kita belajar riwayat, ada yang bilang 21, ada yang bilang 25, tapi yang paling banyak pendapat ulama 25. Itu umur Rasulullah SAW atau usia Rasulullah SAW. Walaha minal umri yawma idzin, dia juga umurnya 40 tahun. Jauh sekali ya kan. 25 orangnya masih muda, masih bahasa Indonesia bilang apa itu, masih
Ya masih muda-muda Remaja. masih apa? Remaja enggak? Ya masih remaja, bisa masuk masih di remaja, tapi perempuan sudah 40. Juga bukan 40 masih gadis, enggak, sudah nikah sama 2 orang sebelumnya. Ya ini saya tidak masuk akal, tapi itu ada hikmah. Hikmah dari Allah Ta'ala. Hikmahnya apa? Nanti kita belajar besok insya Allah. Kalau saya hadir besok, karena 2 minggu tidak ikut belajar sirah. Besok kita faham kenapa. Wa alaihi al-aksar. Walaha khatabathu bila wasitah. Syarah lamar itu ada riwayat yang kita kemarin belajar di buku sirah. Dia bilang sama Nabi, wahai Muhammad, kamu siap nikah atau tidak? Karena saya mau nikah sama kamu. Itu riwayat yang pertama. Langsung bilang sama dia. Habis itu dia bilang sama dia, saya nggak bisa atau tidak bisa terima. Harus saya tanya paman saya, yang Abu Talib. Tanya sama mereka, mereka bilang oke, setuju. Dia jadikan lamar yang resmi. Mereka datang ke keluarga Khadijah. Tapi yang mulai pertama itu siapa? Khadijah. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ada di antara mereka seperti kita di biasa di sini atau di Arab semuanya, langsung ada yang datang, fulan minta anak atau minta nikah sama anakmu, bagaimana? Ya jawabannya ya atau tidak, itu di dunia itu namanya wasitah. Namanya wasitah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بواسطة كما رواه ابن إسحاق عن نفيسة كانت خديجة امرأة حازمة والعير إلى آخره. قال شيخ الإسلام في شرح البهجة في زوجاته أفضلهم خديجة وعائشة. Itu yang paling mulia dari istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah dan Aisyah. Wa fi afdalihima khilaf. Itu yang paling mulia dari istri Nabi. Artinya yang lain tidak mulia, enggak mulia. Itu yang paling mulia, Khadijah dan Aisyah. Juga di antara mereka masih ada khilaf. Ada yang bilang Khadijah, ada yang bilang Aisyah. Ya, tapi semuanya semuanya arah ke arah Khadijah. Khadijah. Wa fi afdalihim sahah Ibnu al-Imad tafdhil Khadijah. Itu Ibnu al-Imad bilang yang Khadijah paling afdal. Lima sahah karena ada riwayat waktu Aisyah bilang, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala sudah ganti atau kasih yang lebih afdal dari Khadijah. Waktu dalam satu hari Rasulullah melakukan sesuatu yang Khadijah, Aisyah jadi cemburu, bilang sama dia, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sudah Allah Ta'ala ganti atau kasih yang lebih afdal dari dia. Dia maksudnya dia sendiri. Rasulullah bilang, enggak, la wallahi, tidak wallah. Ma razaqani Allahu khairan minha. Enggak ada yang paling mulia dari Khadijah. Amanat, terus kasih ceritanya. Ini yang kemarin. Amanat bi hina kadzabani nas. Dia iman waktu mereka enggak ada yang terima dakwah saya. Waktu mereka mendustai aku. Wa a'tatni malaha hina haramani nas. Waktu saya miskin, tidak punya harta, dia kasih uangnya, hartanya. Ya, warzuqtu minhal walad. Juga Allah Ta'ala kasih anak dari Khadijah. Dari lain enggak. Ini lihat ya, hikmah, subhanallah. Perempuan itu sudah 40 tahun. Mungkin kita bilang ya tidak kuat hamil lagi ya kan 40, tapi enggak, masih semangat juga sampai kasih 6 anak. 6 anak kemarin kita belajar, kecuali Ibrahim dari Maria. 6 anak, ini masih 40 tahun tapi bisa 6 anak. Ini luar biasa, subhanallah. Juga istri-istri yang lain semuanya sudah tua, lebih dari umur yang biasa. Semuanya yang nikah sama mereka, yang Ummi Salamah, Hafsah, fulana itu paling banyak sudah tidak bisa hamil lagi, atau mungkin kita bilang sudah tua, tidak haid lagi, jadi tidak dapat anak dari selain Sayyidatuna Khadijah. Itu hikmah dari Allah Ta'ala. Hikmahnya apa ya? Kadang-kadang ada beberapa ulama bilang gini, ada ini, tapi semuanya masuk di yang fahaman kita. Oke.
وسئل الإمام أبو بكر بن المجتهد داود أخديجة أفضل مع عائشة فقال خديجة. Dia kasih apa bahasa Indonesia bilang kebendengan, apa bahasa Indonesia bindangan atau apa itu, perbandingan. Apa itu? Pertama dia bilang aqra'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam assalam an Jibril. Khadijah itu dapat salam dari Jibril min nafsi. Aisyah itu dapat salam dari Jibril. Wahai Rasulullah bilang sama Aisyah, Jibril yuqri'ukus salam. Oke, tapi Khadijah dapat salam dari Allah Ta'ala langsung. Dalam satu hari Rasulullah lagi menunggu Khadijah, terus dia datang, Jibril datang ke badan Nabi. Wahai Muhammad, ini Khadijah datang, bawa makan ya. Khadijah datang, kamu sampaikan salam dari Tuhan kita. Aqri'has salam minas salam. Jadi itu ulama lihat, oh ini mungkin paling afdal. Terus ada khilaf juga di sini di antara Khadijah dan Fatimah. Ini Khadijah ibunya, tapi yang paling afdal siapa? Khadijah atau Fatimah? Anak atau ibu? Ayo, kalau kita tanya, siapa yang bilang? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang paling paling mulia? Anak atau ibu? Dimanapun di hidup kita pasti paling banyak bilang ibu. Fatimah. 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 Di dalam riwayat hadis karena Rasulullah bersabda Fatimah bid'atun minni. Khadijah istri, betul, istri yang mulia, ahli surga, sayyidat nisa'al alamin di surga juga. Masuk surga itu atau perempuan yang nomor yang paling mulia di surga, betul. Tapi Rasulullah bersabda Fatimah bid'atun minni, itu sebagian dariku. Benar, Khadijah istriku, tapi Fatimah bid'atun minni, ini satu bagi dari saya, jadi lebih afdal. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا مالك بن سنان يقول لا أفضل على بضعة رسول الله أحد. Itu Malik bin Sinan bilang saya tidak bisa memuliakan dari Fatimah siapapun. Ini maksudnya dari istri Nabi atau lainnya. Ada riwayat itu yang kita mungkin bilang seperti apa bahasa Indonesia, saya belum bisa, tapi seperti berantem itu yang diantara perempuan biasa. Tadi Aisyah bilang sama Fatimah, ana khairum min ummuki. Aisyah bilang sama Fatimah, wahai Fatimah, saya paling mulia dari ibumu. Ya, kenapa? Karena Rasulullah nikah sama saya masih gadis atau masih bikir. Ibumu sudah tua atau sudah bahasa Indonesia janda ya kan? Sudah janda. Aisyah, Fatimah kayak sedikit tua, benar ini paling ini mulia ya kan? Ada sesuatu yang benar itu lebih afdal dari ibu saya. Sedih. Balik lagi ke Rasulullah SAW. Rasulullah tahu bagaimana Fatimah tanya, kenapa? Ada apa Fatimah? Dia bilang, Aisyah bilang gini. Ya, kamu bilang sama dia, waktu ayah saya nikah sama ibumu, sama Khadijah, Rasulullah masih apa bahasa? Kalau gadis itu perempuan. Bujang. Bujang, Syekh. Namanya apa? Bujang. 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 Oke, tapi waktu kamu nikah sama Rasulullah sudah namanya apa? Tidak apa, enggak tahu itu. Janda juga, janda perempuan, laki-laki. Duda. Bro, ini kata-kata baru, saya belum paham. Ini perjaka Syekh atau bujang sama. Oke. Duda kalau pas udah menikah sama Aisyahnya berarti sudah duda gitu, Syekh. Iya, betul. Hasilnya dia waktu dia balik bilang sama Aisyah seperti itu, dia bilang ini bukan bicara kamu ini. Langsung paham ini dari Rasulullah. Betul, itu dari Rasulullah. فبكارة رسول الله خير من بكارته فقالت فاطمة لعائشة قال الشرقاوي وأفضل نساء العالم paling mulia perempuan yang paling mulia dari dunia ini semuanya, itu tambahannya Maryam bintu Imran, karena Allah Ta'ala sebut atau kasih
ceritanya di Al-Quran, jadi dia yang paling mulia. Di Thumma Fatimah bintu Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah bintu Rasulullah. Thumma Khadijah. Kemudian Khadijah. Kemudian Aisyah. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Thumma بقية الزوجات أفضل والذي يظهر أن أفضلهن بعد خديجة وعائشة هي زينب بنت جحش. Itu ada beberapa cerita-cerita yang mereka kasih fulana berapa pendapat dari beberapa ulama, tapi yang kita harus iman semuanya istri Nabi derajatnya mulia, tidak mungkin kita menghina siapa atau siapapun dari istri Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin kita bilang itu fima yadhhar, yang di depan depan dalil kita, yang fahaman kita, tapi taqwa hati mereka itu di tangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu mereka lihat dalilnya, oh ini oh jadi fulana. Mungkin enggak. Ya, tapi itu yang namanya zahir di hadapan dari kita. Qauluhu fakhudh bihim waliyah. Itu fakhudh bihim waliyah ay khudh waqsad bi ma'rifat auladihi mahabbah. Waliyah itu mahabbah, cinta. Karena tadi bilang wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim waliyah, selain anak Nabi Muhammad, selain Khadijah satu, atau semuanya 6 itu dari Khadijah kecuali Ibrahim. Hum sittatun itu 6 dari Khadijah. Fakhudh bihim waliyah artinya harus cinta kepada anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un minal inathi tudkaru. Ini kita baru masuk perempuan. Wa arba'un minal inath tudkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra ba'duha Ali. Ini kemarin itu tambahan belum. Tapi sekarang ini sebut nama-nama anak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dia seperti kita bilang tadi, balik ke yang paling mulia. Wa arba'un minal inath tudkaru ridwanu rabbi lil jami' tudkaru Fatimatu Zahra. Itu yang paling afdal karena tadi kita sudah tahu. Mungkin ada tanyaan, kenapa Rasulullah itu semuanya anak Rasulullah, tapi yang paling mulia Fatimah? Semuanya tidak Zainab, tidak itu, tidak, Allahu a'lam. Sampai sekarang saya belum dapat jawab yang pas. Karena itu ajib, semuanya benar. Zainab, anak Nabi, Ruqayyah, anak Nabi. Tapi yang paling afdal, yang paling mulia, Rasulullah cinta kepada Fatimah sampai luar biasa. Kalau dia pergi jihad fisabilillah, dia yang terakhir keluar dari rumahnya, yang terakhir dia salam sama atau itu ketemu, yang terakhir Fatimah. Terus kalau datang langsung ke rumah Fatimah. Terus punya anak lain, ini kita enggak tahu hikmahnya. Tapi di sini kita harus paham namanya Fatimah. Wa Fatimatu Zahra. Fatimah itu apa itu? Ada nama Fatimah. Innama sumiyat Fatimah lianna Allah fatamaha wa dzurriyyataha 'anil nar. Fatimah lianna Allah fatamaha wa dzurriyyataha 'anil nar. Apa itu? Al-fatm itu al-man'. Al-fatm itu al-man'. Fatim maftum. Fatama yaftumu fa huwa fatimun maftumun. Apa itu maftum? Saya jelasin di sini semuanya, paling banyak perempuan langsung paham. Maftum itu atau dari kata Fatama. Dari kata Fatama. Apa itu Fatama? Anak kita perempuan semuanya biasa sudah tahu berapa tahun, 2 tahun ya kan, menusui anaknya. Setelah itu di hari pertama biar dia stop, namanya apa itu? Ini yang namanya Fatama. Biar dia tidak lanjut lagi. Ya, jadi Fatimah itu dari kata itu Fatama mana'a, dilarang atau sutur. Fatamaha minan nar, dari neraka, artinya tidak mungkin dia masuk neraka.
atau turunannya, dzurriyyat Fatimah. Maksudnya Al-Hasan wal Husain wa Muhassin wa anaknya yang langsung. Terus anak yang diturunan ini masalah lain, kita balik ke takwa dan iman. Jadi Fatimah, apa makna Fatimah dalam bahasa Indonesia? Ada yang bisa tulis Fatimah? Yang tahu boleh tulis atau boleh langsung ucapan itu. Fitam, lidalik dalam bait syair, "Wat-tiflu yu'limuhu al-fitam." Anak senang ya kan, sampai hari itu kita kasih obat. Di sini enggak tahu caranya bagaimana, kita diaman, kadang-kadang kasih obat, kadang-kadang kasih apa yang pahit itu, obat yang pahit ya, sampai anak sudah berhenti. Safi sih. Safi, Syekh. Safi. Tati. Safi. Oh, Safi. Itu namanya Safi. Oke. Itu kata Fatimah. Az-Zahra sumiyat Zahra wa Az-Zahra tusamma Zahra li'annaha lam tuhid tula umriha. Karena di dalam riwayat, bukan dalam riwayat, itu sejarah Sayyidatuna Fatimah, dia tidak haid dari waktu balik sampai wafat, tidak haid. سميت الزهراء وتسمى البتول من التبتل وهو القطع لانقطاعها عن الدنيا وتسمى البتول فاطمة الزهراء البتول. البتول itu artinya al-inqita', putus atau tidak ada fikir tentang dunia, ke akhirat aja, pikirannya di akhirat, itu namanya tabattul. At-tabattul itu juga dari tabattala, inqata'a lil ibadah. Dia sudah tidak fikir sama keluarga, sama anak, sama istri, sama ini. Ya mungkin kita bilang seperti benision atau bahasa Indonesia, tapi tentang ibadah aja. Sudah kemarin kerja, pergi ke sana ke sini cari duit. Sekarang anaknya jadi besar, sudah melakukan apa atau pergi kemana? Dia ambil sejadah setiap hari, zikir, baca, salat, zikir, ibadah. Ini namanya tabattul. Sudah tidak kerja lagi. Tapi di sini tentang akhirat. Sayyidatuna Fatimah ke arah akhirat. Tabattul lil ibadah. Terus juga ada yang bilang betul karena dia tidak ada waktu untuk haid, itu yang tadi kita bilang. Tidak ada haid. Jadi selalu ibadah, munqati'ah lil ibadah. La ilaha illallah. وقيل لانقطاعها عن نساء زمانها حسبا ودينا وكانت أحب أهله إليه صلى الله عليه وسلم. Itu yang balin bahasa Indonesia bilang apa? Tercinta atau Rasulullah cinta sama dia lebih dari selain dari anaknya. وكان إذا أراد سفرا يكون آخر عهده بها. وروي أنه عليه الصلاة والسلام, ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW bersabda sama Ali, أعطيت خير النساء لخير الرجال. Saya kasih perempuan yang paling mulia kepada laki-laki yang paling mulia juga. Khairul rijal Sayyidina Ali. وقال أيضا من أراد أن ينظر إلى آدم عليه السلام وإلى يوسف وحسنه وإلى محمد وصلاته وإلى موسى وصلاته وإلى عيسى وزهده وإلى محمد وخلقه أي سورته فلينظر إلى علي. Itu sifat yang paling mulia dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. توفي كرم الله وجهه في 63. Juga ada riwayat innallaha ja'ala dzurriyyati, sesungguh ya Allah Ta'ala jadikan turunanku di dzurriyyat atau turunan Ali bin Abi Thalib. La ilaha illallah. Itu yang kita bilang namanya apa? Dzurriyyat Rasulullah. Terus kalau kamu ketemu orang yang bilang saya dari turunan anak Rasulullah atau turunan Rasulullah, dia sebut fulan sampai bilang Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wah, tidak ketemu Rasulullah. Ya karena Rasulullah sudah jadikan atau jelasin, Allah Ta'ala menjadikan turunannya di dzurriyyat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hubungannya dari mana? Dari anaknya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Tufiya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu karramallahu wajhah fi sanat 63. Tufiya an 63 sana. Umurnya 63 Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Darabahu ibn Miljam, Abdurrahman ibn Miljam. Itu ada satu orang dari Al-Khawarij. Dia pukul Sayyidina Ali di pedang, di kepalanya sampai keluar darah. Terus di Lailatul Jum'ah, malam Jumat 27 Ramadan, hari apa itu? Malam Jumat. Waktu dia keluar salat subuh. Biasa dia waktu keluar ke salat subuh, langsung bilang, ayo salat, salat, wahai ibadullah, salat, 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 dari di jalannya. Kan bukan mutlak pintu-pintu, enggak. Salat, salat, ibadullah. Ini orang Abdullah bin Miljam sudah sembunyi di satu tempat. Waktu dia lewat, langsung pukul di pedang. Pedang yang sudah kasih racun. Racun, ya kan? Atau rasum. Racun nun. Nah, kasih racun. Dia bilang sudah taruh di racun 3 hari. Biar dia yakin wafat. Wafat di hari Minggu. Di hari Minggu. Juga mereka tidak tahu tempat makamnya. Sahabat atau tabi'in yang di sana sembunyi makamnya biar takut dari Khawarij. Khawarij jahat sama Sayyidina Ali. Takut mereka keluarin Sayyidina Ali dari makamnya atau dari kubur. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada itu wa fi riwayatin wa ruwiya an Abdullah qala ashbahu ahli nabi bihi wa ahabbuhum ilaihi al-Hasan. Itu dalam riwayat itu yang kita faham dalam riwayat hadis sahih, yang paling mirip ke Nabi Muhammad SAW itu Al-Hasan. Juga ada yang bilang dari atas itu Al-Hasan. Al-Hasan mirip Nabi wajahnya, badannya. Tapi Al-Husain dari bawah, kakinya, jalannya seperti Rasulullah SAW atau mirip. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Juga ada riwayat hadis man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah wa fi lafdhin akhar ila sayyid shabab ahli al-jannah falyanzur ila al-Husain. Itu Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis, barang siapa mau lihat satu orang dari ahli surga, lihat Al-Husain. Ini namanya ilmun bil ghaib. Ilmun bil ghaib yang Allah Ta'ala kasih tahu atau beri kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Hasan, Al-Husain nanti mati syahid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ruwiya anna Al-Hasan kana ashbaha an-nas bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ra'sihi ila sadri. Dari kepala ke dadanya itu mirip Nabi. Ini Al-Hasan. Wal Husain ashbah bihi min sadrihi ila rijlai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ibnaya Al-Hasan wal Husain sayyida shababi ahli al-jannah. Itu sebab yang turunan Nabi Muhammad SAW bilang Sayyid, ya Sayyid. Itu dari mana? Dari hadis ini. Al-Hasan wal Husain Sayyida Shabab Ahli Jannah. Wa abuhuma khairum minhuma. Rasulullah kasih hak. Walau ini anaknya, cucunya, tapi dia bilang Al-Hasan wal Husain, oke, Sayyida Shabab Ahli Jannah, paling mulia, tapi ayahnya lebih mulia dari mereka. وفي هذا الحديث حجة لما عليه أن الأئمة الأربعة أفضل من أهل البيت. نعم، ما فيه من البضع الكريمة لا يماثله ولا يقبله أحد. بقي مناقب الأئمة ثلاثة. فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية. فزينب وبعدها Ruqayyah itu setelah Fatimah itu Zainab, tapi kita tahu Zainab yang paling pertama, ya kan? Ya, itu kasih tentang fadilah. Yang pertama Fatimah, yang kedua Zainab. Kita kemarin sudah belajar nama nikah sama siapa, ya ceritanya. Wa ba'daha Ruqayyah. Zainab nikah sama Abil As bin Wa'il, Rabi' bin Al-As. Wa Ruqayyah wa Ummu Kulthum itu nikah sama Sayyidina Utsman bin Affan. Ini sudah kemarin kita. Wa Ummu Kulthum zakat radiyah an tis'i nuswatin wafatil Mustafa. Ini pelajaran minggu depan insyaallah.
Itu kita sudah masuk tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita mengetahui sejarah atau sirah Nabi Muhammad SAW, anaknya, turunannya, kita harus berhormat sama zuriyahnya. Zuriyahnya Syekh kemarin ada di antara mereka, sekarang ada khilaf atau ada di TV namanya apa, viral atau apa itu, ada yang bilang ini bukan habaib, bukan turunan Nabi. Ini bukan urusan kita. Kita kemarin saya jelasin tidak boleh saya itu di seluruh orang bukan turunan Nabi Muhammad SAW. Seluruh orang kamu tidak mungkin bilang sama dia kamu bukan anak fulan atau kamu dusta atau bohong atau kamu masuk ke mereka. Haram. Lais al-muslim, Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis, al-muslim laisa bitta'an wala billa'an. At-ta'an itu, at-ta'an aslinya dalam bahasa Arab yang ditusuk itu pakai pisau atau pedang kan. Tapi juga itu bisa pakai di kata at-ta'an fin nasab. At-ta'an fin nasab itu nasabnya fulan, kamu bilang enggak ini bukan, ini tidak boleh. Ini seperti tusuk di pedang atau di pisau, haram. Al-muslim laisa bitta'an wala billa'an. Langsung la'natullah alaih. Itu apa bahasa Indonesia Bu Aida? Kalau fa'il la'ana masih menyebut melaknat. Berarti tidak boleh melaknat ya kan? Setiap orang kamu marah sama dia atau sama anaknya, kadang-kadang sama anaknya, sama keluarga, sama kalau dia marah langsung sama fulan la'anahullah atau la'natullah alaih, itu tidak boleh. Ini bukan sifat orang mukmin, artinya sifat orang munafik. Wallahu a'lam bis-shawab. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, ahli al-yaqin. رزقنا وإياكم حسن الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Saya nggak mau apa-apa dari kamu, nggak mau apa bayar apa, tapi mau apa? Al-mawaddah, kasih sayang sama keluargaku. Kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terus Syekh ini ada ini kamu waktu ucapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad harus kamu fikir sedikit. Siapa al Muhammad? Kita belajar di awal buku tauhid. Al Muhammad fi maqamis salat, fi maqamis zakat, kita sudah jelasin. Kalau tentang masalah zakat, siapa itu? Turunan Nabi Muhammad SAW. Fi maqamid du'a, itu seluruh orang mukmin masuk. Seluruh orang muslim di dalam salat itu untuk orang yang muslim ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga umat Nabi ada dua, ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah itu seluruh yang sekarang ada di dunia seharus mereka ikut Nabi Muhammad. Namanya ini ummatul dakwah. Rasulullah harus sampaikan kepada seluruh yang ada di dunia. Ummatul ijabah yang terima dakwahnya itu yang kita bilang muslimin sekarang, namanya muslimin. Jadi harus kita perhatian sama lidah kita, jangan mencaci maki orang lain, apalagi ini turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita baca di surat apa itu? Surat Al-Ahzab. Alladzina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirat. Coba baca, buka Al-Ahzab. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 57. Bu Aida. Surat ke Al-Ahzab. Al-Ahzab halaman 426. 426. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun muhin. ayatnya berapa tadi?
57 innal ladzina yu'dzuna. 7. Baik, artikan ya. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan Menyakiti Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah. Ada yang bisa menyakiti Allah Ta'ala? Ada, bisa. Kamu tidak ikut jalan yang benar, ini menyakiti Allah Ta'ala. Kamu bilang Allah Ta'ala punya istri seperti fulan, seperti i'tiqad fulan dan fulan, Yahud, Nasara. Kamu bilang Uzair ibn Allah, itu menyakiti Allah Ta'ala. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Kamu suka orang atau hamba Allah Ta'ala yang baik, yang mulia, yang saleh, kamu ganggu, itu Rasulullah Allah Ta'ala bersabda, man adha waliyan faqad adani, barang siapa menyakiti orang wali, dia menyakitiku. Itu berarti luas sekali, jangan sampai kita pikir menyakiti, ada yang bisa. Enggak, itu fahamannya luas. Terus innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Orang yang akan menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan saya mau jelasin sedikit. Menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Rasul-Nya itu kemarin saya di pelajaran kemarin kita kasih tahu. Orang yang bilang Rasulullah ayahnya, ibunya di neraka, itu menyakiti Rasulullah atau tidak? menyakiti. Ya, menyakiti. Kalau sama orang biasa, ini saya sama kamu. Saya bilang sama kamu, ayah kamu di neraka, sakit hati atau tidak? Pasti bisa. Apalagi kalau kamu atau ayahmu orang yang kurang ibadah, kurang istiqamah, pasti berapa hari kamu sedih. Ini kita sama masih biasa. Nah, ini Rasulullah. Jadi ini bukan urusan kita. Allah Ta'ala tidak tanya sama saya atau sama kamu, ayah Nabi di neraka atau di surga. Enggak. Tidak, ini bukan urusan kita, sudah urusan Allah Ta'ala. Jadi kita hindari dari menyakiti Allah Ta'ala. Juga ini fulan bilang saya turunan Nabi Muhammad SAW. Saya punya bukti. Ini nama saya fulan sampai Al-Hasan. Kamu bilang sama dia tidak. Kalau dia benar turunan Nabi Muhammad SAW, menyakiti Rasulullah atau tidak? Menyakiti. Rasulullah juga menyakiti hatinya kalau kamu mencaci maki orang Muslim. Kalau kamu melakukan dosa sendiri, dalam riwayat hadis sahih Rasulullah bersabda apa itu di dalam riwayat hadis, kullu yawmin itsnain tu'rad alayya a'malakum. Di makamnya, di kuburannya itu di Madinah, setiap hari Senin Kamis Rasulullah bersabda, saya bisa lihat perbuatanmu semuanya. Terus fa in wajadtu khairan, kalau saya lihat yang baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa in wajadtu ghaira dzalika istaghfartullah lakum. Ya, itu Rasulullah bilang sama mereka, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Mereka bilang, atau Rasulullah jelasin sama mereka, hayati khairul lakum, karena wahyu masih turun, saya bisa jelasin itu semuanya baik. Tapi waktu wafat mereka tanya, kalau wafat gimana? Ya, Rasulullah kasih jelaskan tadi, bilang a'malukum tu'rad alayya, perbuatanmu atau amal-amalmu saya bisa lihat. Kalau ada kebaikan, ya saya bersyukur. Kalau tidak ada, saya mohon maaf atau minta atau istighfar kepadamu. Ya. La'anahumullah, menyakiti Allah dan Rasulnya. La'anahumullah. Coba. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Oke, Allah akan melaknati. Kalau Allah yang melaknatimu, na'udzubillah, sudah. Tidak bisa apa namanya. Ini lihat iblis bisa taubat. Karena melaknati Allah Ta'ala kepada hamba atau satu orang, artinya keluarin dari rahmatnya. Seperti iblis. Kalau kita bilang pikiran kita, dia bisa taubat. Enggak, walau dia taubat, Allah Ta'ala sudah keluarin dari rahmatnya, sudah tidak masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah akan melaknati di dunia dan di akhirat. Ya, bagaimana itu? Bahaya. Kita cari yang menyakiti Allah atau menyakiti Rasulullah di turunannya atau di keluarganya atau di umatnya yang seperti orang Muslim tapi suka ikut liberal
atau Almani atau ini sekarang yang mereka lagi di sosial media itu namanya apa itu yang laki-laki nikah sama laki-laki perempuan. Ya, ini kamu muslim bilang setuju sama itu atau bebas itu menyakiti Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Na'udzubillah. Oke. Wa'adda lahum dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Nas'alullah salam wal afiyah. Terus itu tadi menyakiti Allah dan Rasulnya. Ayat yang berikutnya walladzina yadunal mu'minin juga. Ya, dan menyakiti orang iman juga. Nah, coba baca. Sesungguhnya dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nasallahu salam wal afiyah. Jadi kita harus perhatian. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.